Perekonomian Venezuela kini berada di ujung jurang setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer yang mengejutkan dunia. Dampak politik yang cepat berubah telah mengubah posisi negara penghasil minyak besar tersebut menjadi titik krisis ekonomi baru. Sebelum penangkapan terjadi, Venezuela selama bertahun-tahun sudah berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan luar biasa pada sektor minyak, manajemen ekonomi yang buruk, serta sanksi internasional yang membatasi aksesnya ke pasar global. Venezuela mengalami kontraksi tajam lebih dari 80% sejak 2013, sementara pendapatan dari ekspor minyak yang menjadi tulang punggung anggaran negara anjlok drastis akibat penurunan produksi dan dampak sanksi. Namun, pasca Amerika Serikat mengangkat Maduro dengan tuduhan pelanggaran perdagangan narkoba dan pelanggaran senjata memperparah ketidakpastian politik dan ekonomi yang sudah mendalam. Ketidakpastian mengenai siapa yang memegang kendali pemerintahan dan bagaimana kebijakan ekonomi akan diarahkan telah menghambat peluang pemulihan, sementara aliran modal dan perdagangan tetap tertahan oleh kebingungan di tingkat pemerintahan. Alhasil kekosongan kepemimpinan yang membuat investor asing dan pelaku ekonomi ragu untuk beroperasi di Venezuela. Selain itu, tindakan Amerika Serikat untuk mengambil alih kontrol penjualan minyak Venezuela, sumber pendapatan paling penting bagi negara tersebut, memperdalam krisis fiskal Caracas. Ketergantungan pada minyak sangat tinggi. Sebelum krisis berkepanjangan, ekspor minyak menyumbang sekitar 90% dari total pendapatan ekspor Venezuela, sementara minyak mentah menjadi kontributor utama bagi kas negara. Namun ketika Amerika Serikat mengambil alih kontrol atas penjualan minyak tersebut, pendapatan yang sebelumnya langsung masuk ke kas negara Venezuela kini dikendalikan oleh Washington. Lewat strategi ini, Trump sendiri mengklaim perusahaan minyak Amerika Serikat kemungkinan besar akan menanamkan investasi miliaran dolar di Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa hasil penjualan minyak akan disetorkan ke rekening yang dikuasai Amerika Serikat dan dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat Venezuela. Tetapi detail mekanisme, proporsi distribusi, dan bagaimana dana tersebut benar-benar sampai ke pemerintah Venezuela masih sangat tidak jelas. Ketidakjelasan ini menciptakan tekanan fiskal baru bagi Caracas, yang kini kehilangan kendali penuh atas salah satu sumber pendapatan utama nasional. Terlebih saat ini produksi minyak yang sudah menyusut dan infrastruktur sektor energi yang runtuh, produksi minyak Venezuela saat ini berada di kisaran 1 juta barrel per hari, jauh di bawah puncaknya pada tahun 1990-an yang mencapai 3,5 juta barrel per hari. Kondisi ini semakin menekan anggaran nasional di tengah defisit fiskal yang sudah akut. Ketidakpastian juga memicu keraguan di kalangan pengamat. Dosen paruh waktu Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Cynthia Arnson, menilai anggapan bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat akan langsung berbondong-bondong masuk ke Venezuela adalah mitos. Menurut Arnson, investasi di sektor minyak membutuhkan biaya besar dan stabilitas politik yang kuat. Selama arah pemerintahan dan legitimasi politik Venezuela belum jelas, perusahaan-perusahaan besar akan cenderung menahan diri. Kombinasi ini telah menyebabkan GDP per kapita menyusut drastis, inflasi meroket, dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar sangat terbatas. Alhasil dalam jangka pendek kondisi ekonomi Venezuela bahkan diperkirakan bisa memburuk. Ekonom senior Oxford Economics untuk Amerika Latin, Tim Hunter, mengungkapkan bahwa sekitar 78% anggaran pemerintah Venezuela dialokasikan untuk pengeluaran sosial. Dengan tekanan keuangan yang semakin besar, pengurangan belanja sosial berisiko memicu efek berantai. Termasuk meningkatnya keresahan sosial, warga Venezuela akan merasakan lonjakan harga kebutuhan pokok dalam beberapa hari ke depan. Dengan banyaknya faktor yang belum terjawab, ekonomi Venezuela kini berada di persimpangan krusial, menghadapi risiko krisis yang lebih dalam sebelum ada tanda-tanda pemulihan yang nyata. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and we're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace,
liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.